وبركاته. بسم الله وبحمده. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا زدنا علما. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر أحباب وأيد نهض الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. Tercatat pada Syekh Bakri Dr. Pengarang kitab Tadbirul Qulub. Semoga beliau bersama keluarga ditempatkan di tempat yang mulia insyaallah taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan diberikan barakah dalam mempelajari kitab beliau dengan berkat beliau. Al-Fatihah. Juga menasihah semoga satu Ramadan memberikan umur satu afiat dijauh dari segala bahaya dan dijawab segala niat hajat maksud beliau untuk mengamalkan dan menjaga atau Al-Fatihah. Ada murid asal bi adabil muridi bi khassati nafsi. Ada seorang murid khususnya pada dirinya ila anqal wa minha an yatruka hubbad dunya naziran ila al-akhirah. Di antaranya supaya murid itu meninggalkan cinta terhadap dunia, naziran ila al-akhirah, supaya memandang terus kepada urusan akhirat agar dia bisa sampai kepada Allah. Karena murid itu orang mau menuju Tuhan, al-wusul ila Allah. Maka salah satu adabnya harus meninggalkan cinta dunia. Hal yang memandang kepada akhirat. Lianna mahabbat Allah la tadkhulu qalban fihi hubbud dunya. Sesungguhnya mencintai Allah, sungguhnya cinta kepada Allah itu tidak akan pernah masuk dalam hati selama di dalamnya masih ada cinta dunia. Karena dalam hati itu tidak bisa bercabang dua hal, mencintai akhirat, mencintai dunia sekaligus, tidak bisa, saling mengalahkan. Maka syaratnya agar murni kita mencintai Allah dalam hati kita, maka tinggalkan cinta kepada dunia, harta, keluarga, istri, jabatan, rumah, dan lain-lain. Kita manfaatkan, tapi jangan kita diatur olehnya, dikhawatirkan olehnya, kita takut-takuti olehnya. Bila rasa kehilangan, rasa turun, dan sebagainya. قال عليه الصلاة والسلام حسب ابن آدم من الشر إلا من عصمه الله تعالى أن يشار إليه بالأصابع في دينه أو دنياه.
Rawahu Tabrani wal Baihaqi Isy-Sya'bi. Hasbu ibn Adam, cukuplah bagi anak Adam dari kejelekan, ya, melainkan orang yang Allah pelihara, ya, untuk diberi isyarat kepadanya dengan jari-jarinya di dalam agamanya maupun dunianya sendiri. Artinya dengan dunia itu cukup sudah menjadi sebuah kejelekan, ya. Menghambat dirinya untuk dijaga oleh Allah. Karena cintanya tidak murni kepada Allah, karena dia masih dalam hatinya mencintai dunia. Riwayat Imam Tabrani dan Baihaqi dalam kitab As-Sufi. Qila, dikatakan lil Hasan kepada Sayyidina Hasan hina rawa hadzal hadis, ketika meriwayatkan hadis ini, innan nasa iza ra'auka asyaru ilaika, sungguhnya manusia apabila mereka melihatmu, asyaru ilaika, mereka memberi isyarat kepadamu. Faqala, mereka mengatakan innahu lam ya'ina li hadza, sungguhnya mereka tidak pernah membantu kerana ini. Wa innama arada mubtadi' fi dinihi wal fasiqu fi dunya, hanya asalnya dia ingin menimbulkan hal-hal baru dalam agamanya, disebut al-mubtadi', ya. Wal fasiqu fi dunya, dan ingin melakukan kefasikan di dalam dunianya. Bid'ah dalam agamanya, kefasikan dalam dunia. Waqad warada hadzal tafsir marfu'an aidan, sungguh telah datang juga tafsir ini secara marfu' juga langsung kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Wa minha alla yanam ala janabati, di antaranya akhlak murid, adab murid kepada dirinya sendiri, jangan sampai tidur dalam keadaan junub, ya. Alla yanam ala janabah, jangan sampai tertidur dalam keadaan junub, belum mandi sah, ya. Wa ayyakuna ya madimat taharah, supaya dia tetap selamanya dalam bersuci, ya. Dia kata bergaul segera mandi, ya, mandi minimal dulu sebagai pemisah. Wa minha, di antaranya alla yatma'a bima bi aidin nas, adab murid termasuk kepada diri sendiri secara khusus, jangan sampai menginginkan sesuatu yang sedang berada di tangan orang lain, ya. Jangan menginginkan barang orang lain. Tidak boleh tamak dalam mempelajari ilmu tasawuf. Tidak boleh menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain, ya. Dan wa yasudda ala nafsihi babu mura'atil khulqi, dan dia berusaha menutup atas dirinya pintu untuk menjaga akhlak, ya. Fala yaltafit li ahadin minal makhluqin akbar alaihi am adbar, jangan sampai dia berpaling melirik kepada seseorang dari makhluk Tuhan, baik dari depannya atau dari belakang. Jangan. Menjaga akhlak. Fala yaltafit
Jangan sampai dia melirik, dia hadir kepada seseorang minat makhluki, ya, berupa makhluk-makhluk Tuhan yang bergantung, ya. Jangan mengharap, karena orang-orang yang bertasawuf hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dilarang mengharap kepada makhluk? Karena makhluk juga sedang berharap, saling harap, ya. Namanya saling harap menimbulkan keraguan, ya. Samnara, dia juga bilang samnara, ya, jadi menimbulkan keraguan dalam hati. Jangan sampai mempautkan hatinya, ya, menggantungkannya kepada makhluk, baik dari depan maupun dari belakang, ya. Ketika dia ada ataupun ketika tidak ada mereka, ya. Jangan. Wa minha diantaranya juga akhlak murid pada dirinya secara khusus, annahu idza ta'assara rizqatan, ya, wa qasat alaihi al-qulub, wa qasat alaihi qulubul ibad, wal yasbir wa la yattar, wa kasiran ma tatahawwalu ad-dunya 'anil muridi inda dukhul at-tariq. Annahu idza ta'assara, ya, rizqatun, bahwasanya apabila rezeki itu sulit atasnya, sulit, ya. Wa qasat alaihi qulubul ibad, dan keras atasnya hati-hati hamba itu, ya, keras. Falyasbir, maka hendaklah bersabar, ya. Hendaklah bersabar, wala yajjar, jangan menuntut, jangan meronta, ya. Fakasiran, yang jumlahnya berkali-kali, ya. Ini kata dadakan kali wajar, jangan diulang-ulang lagi, ya. Mengadu terus, ya, kepada orang bercerita terus. Ma tatahawwal dunya 'anil murid, tidak bisa mengalihkan dunia dari murid. Inda dukhul tariqah, inda dukhul tariq, ketika dia masuk satu tarekat, sulit, ya. Kalau tidak biasa dari awal, sekalah tarekatnya dengan cinta dunia. Farubbama qala ma kana li hajatun, farubbama qala ma kana hamzah juga, ma kana li hajatun fi tariqi fa yamkunu ahdahu wa la yuflihu abadan. Barangkali dia berkata, apa yang tiadalah bagiku keperluan di dalam bertarekat, fayam kudu ahlu, itu semua membatalkan janji-janjinya dengan gurunya, dengan syekh. Terus wala yuflihu abada, itu akan menyebabkan dia tidak akan beruntung selamanya, ya. Fa iza waqa'a al-'asr, apabila terjadi baginya kesulitan, ya, dalam masalah rezeki itu, fal ya'lam, maka ketahuilah, anna Allah yuridu an yuwaliyah, bahwasanya Allah menginginkan, ya, untuk dia menolongnya. Wa yaftahu aina basiratihi, dan Allah ingin membuka mata batin, mata basirah. Dengan sabar itu Allah sengaja membukakan. Kalau tidak sabar tertutup nanti mata batin, nah, cintanya kepada dunia, ya. Itulah Tuhan. Sebagian para nabi, para wali, rupanya mereka disiksa oleh Allah, ya. Padahal doa mereka makbul,
Tapi itu mereka kesulitan. Coba lihat Rasulullah. Manusia paling sabar Rasulullah. Paling miskin dia. Seharusnya menolak-nolak. Menolak, hati hidup, menolak, badannya bagus. Tapi nyatanya begitu. Yang tiga ada. Ya. Rajanya sekedar begitu. Ya. Kayaknya disiksa. Itu sengaja Tuhan untuk menempa mereka agar dia menjadi tangguh, ya, agar merasakan dengan mata batinnya melihat kenyataan. Karena Allah tidak mau orang yang dicintainya mencintai yang lain. Itu kan? Ya ibarat manusia. Tidak mau kekasih itu melihat kasihnya mencintai orang lain, termasuk mencintai dunia. Itu. Maka dipersulit dulu dia, ya. Supaya mereka merasa dunia itu tidak cocok baginya. Tidak cocok, kalau sudah tidak merasa cocok, apalagi mencintai. Ya, oh, mereka tidak suka saya. Kenapa saya harus menyusahkan diri untuk mencintainya? Itulah kata mereka nanti, ya. Itu juga manusia yang sadar bertemu sebelah itu. Dia berusaha mencintainya, tapi dia tidak mencintainya, ya, supaya dia terlepas dari cinta yang tidak bertemu, ya. Wa minha ay yuhasaba nafsuhu wa yahussaha ala sayri bit tariq, ya, kullama waqa'a ma'a khususiyah. Jadinya juga supaya murid itu mengocek dirinya sendiri, ya, menghisap dirinya sendiri, mengkorcek dirinya, ya, wa yahussaha, dan mendorong dirinya sendiri untuk selalu berjalan di dalam tarekat, ya, jangan keluar. Kullama waqa'a, setiap kali terjatuh, ma'a khususiha, bersama bagian-bagiannya, wa yaqulu lah, dia berkata kepada bagiannya itu, isbiri, kita perintah diri kita, sabarlah, sabarlah dirimu wahai hatiku, sabarlah dirimu wahai jasadku, ya. Fa inna rohata amamaka, sungguhnya kesenangan sudah berada di depan. Koda besok, ya, sungguhnya kesenangan akan berada di depan besok. Kita hibur diri dengan kan, ya, apa kesuksesan telah menunggumu, gitu. Wa innama uridu bita'abbudika rohatika bil akhirah, hanya saja aku ingin dengan menyembahmu ketenangan di dalam alam akhir. Ya, mengambil penyembahan kita, mengotori keterangan kita di akhir. Berhasil. Wa minha ayyuqallilan nauma, di antara hal ini juga terkhusus mengurangi tidur, ya, kurangi tidur dulu tuh kan. Nggak bisa kalau orang tarekat tidurnya kurang. Lebih-lebih dalam menjalani halwat supaya tidak gagal, ya, supaya tidak gagal. Wala siyama waqtal ashar, terutama waktu sahur, ya, dan tidur bangun sudah sahur. Baiklah waktu ijabah, karena waktu sahur itu adalah waktu yang sangat mustajab. Nanti jawab, kita pagi berdoa, kita tolong kepada Allah untuk memenuhi hajat-hajat kita. Wa min hadi antaranya juga akhlak murid kepada dirinya sendiri, ayyataharra, ya, agar halal, supaya menjaga makanannya dengan hal-hal yang halal, ya, jangan sampai sembarang makan. Berusaha menjaga makanannya, ya, agar terus makan yang halal-halal, karena yang haram itu akan menyinari hati. Syubhat saja sudah menggelapkan hati, apalagi yang halal.
Nih. Termasuk kita belajar, mempercepat kita hafal, cerdas itu orang Allah. Kalau kita sempat makan syubhat yang tidak jelas pemiliknya, ya, itu akan menggelapkan hati kita, menyulitkan ilmu masuk. Ya. Ada kata dia masuk, tapi tidak kita tahu dia masuk, tetap kita merasa tidak paham. Namanya kegelapan itu tidak membuat kita terang. Ya. Susah makanya. Wa minha ayyauda nafsuhu ala qillatil akli. Termasuk juga adabnya adalah membiasakan dirinya supaya memakan sedikit makan. Ya. Sepiring, 2 piring, 3 piring, ya, udah piring. Malam tidur udah terus. Namanya orang kenyang itu tidak bisa menjaga mata. Ya. Mata itu selalu berat kalau isinya protein banyak. Kalau mau bertarekat biasakan makan sedikit. Ya. Yang penting ada ganjal perut, itu saja. Supaya tidak hanyut, supaya tidak jatuh, supaya tidak ambruk. Ya. Karena Allah maunya sesuatu yang kosong diisi. Kalau tidak mau, selama sifat nasut itu ada pada diri kita, sifat lahut itu tidak akan masuk. Ibaratnya selama kulitnya belum kita kupas, jangan mimpi bisa melihat isinya. Ya, nah berlawanan. Selama hamba itu kulit, murah Tuhan tidak akan masuk pada diri. Ya, hilangkan pelit, otomatis kemurahan akan muncul. Ya. Selama manusia merasa ada kuat pada dirinya, Tuhan tidak akan membantu. Nanti uang kita dapatin, nanti dokter itu kita suruh, masih banyak diandalkan. Allah tidak akan membantunya. Ya, karena masih manusia mengandalkan makhluk selain Allah. Iya, supaya boleh berbiasa dirinya sedikit makan. Ima'annahu yarba'u yadahu anil akli qabla syar'i. Maksudnya adalah bahwasanya ya manusia mengangkat tangannya dari makan sebelum dia kenyang. Ya, hanya berarti sebelum kenyang. Ini kalau dia jarak-jarak nasi waktu masih kandung malik lah metode nasi mal ya tidak bisa. Qabla syar'i bi syai'in yasir, dengan sesuatu yang nilainya sedikit. Kenapa? Fa innahu yurisun nasyati ta'ah. Karena sedikit makan itu akan mendatangkan kesungguhan dan ketaatan. Ya. Gairah dalam beribadah. Sedikit makan. Kalau banyak makan yang mendatangkan tidur. Ya. Wayas habur kaslah. Ya. Sedikit makan di samping mendatangkan kesungguhan dalam beribadah dan ketaatan, dia juga menghilangkan sifat malas. Ya, akan menghilangkan sifat malas. Tahu usul-usul mana tetangga orang tu, mangan dong, meriak doang 2 jam, mangan hampir aja, dia mati cuci mulut mah, ya, jadi habis waktu kita, habis waktu. Saya juga dulu begitu, ya. Itu biji itu saya goreng 4 kilo untuk 2 bulan, kadang-kadang lebih. Ya, kecuali hari Jumat, ada teman-teman masak-masak, orang nyampah, sisanya aja sudah sebuah itu, dia langsung ambil biji-bijinya sudah kita goreng, sebuah itu pecah. Ini waktu besok kita mongkak belum makan, Bang. Ya.
nanti kita sama-sama makan terus sudah selesai. Ya. Semuanya harus diinginkan baru kita sukses. Main makan, main tidur, ya, main bicara-bicara, main saling mendatangi. Kalau itu saling mendatangi, kabur, makan, bro. Ngopi makan ngobrol, ngopi makan ngobrol, paling tidur. Orang ya. Baik, kita perbanyak diskusi saja, ya. Perbanyak musyawarah untuk dapatkan pahaman, untuk kita gunakan nanti setelah kita pulang, ya. Perbanyak musyawarah, perbanyak baca buku, perbanyak mendengar ilmu, ya. Ibnu Rushd saya seorangnya dengar ilmu dan dia tidak mau kosong dari ilmu setiap saat. Ketika beliau di WC, disuruh muridnya baca kitab agar dia tetap bertambah ilmu. Disuruh muridnya baca kitab dari luar, beliau sedang hajat di WC. Gitu. Saat beliau tidak mau, ya, ketinggalan tentang ilmu. Dari waktunya dibuang-buang. Kita suruh tuh dari belajar, itu banyak kan? Tidur dulu. Itulah. Min makan nanti setelah kita dimasalahkan. Pondok silat dalam sana. Wa minha ayyasuna lisanu an lahwil hadis, ya, wa qalbuhu an jami'il khawatir. Fa inna man hafaza lisanahu wastaqama qalbuhu inkashafatul asrar. Itu kan. Termasuk adab murid pada dirinya adalah menjaga lisannya, berusaha menjaga lidahnya an lahwil hadis, dari ucapan-ucapan lahu, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, ucapan sia-sia. Jaga mulutnya. Begitu juga menjaga hatinya an jami'il khawatir, dari semua lintasan-lintasan keinginan duniawi, ya, keinginan-keinginan nafsu, hasrat-hasrat kotor, harus dijaga hati, ya. Jangan niatnya sebab jadi raja nanti, sebab jadi camat nanti, ya. Niatnya untuk belajar itu supaya menjadi mendapatkan jabatan yang tinggi, kedudukan yang banyak, ya. Jangan murnikan diri karena Allah, murnikan, ya. Jaga hatinya hanya untuk Allah. Fa inna man hafaza lisanahu, karena sungguhnya orang yang bisa menjaga lisannya, wastaqama qalbuhu, mengistiqomahkan hatinya, inkashafa lahu asrar, pasti terbuka baginya segala rahasia-rahasia kegaiban, rahasia-rahasia ilahiyah, ya, akan terbuka. Itu syarat kedua, ya. Jaga mulut, jaga hati, ya. Insyaallah. An-lahwil hadis, hadis itu dari ngomong, cerita, ya. Lahu itu isi. Jaga mulut ini dari cerita yang tidak berarti, ya. Karena itu bagian dari kebagusan iman orang. Min husnil mar'i, ya, tarku ma la ya'ni. Itu kata hadis. Termasuk tanda sempurnanya iman seseorang kalau dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, ngobrol-ngobrol sia, ya, duduk-duduk yang tidak bermanfaat, tinggal, ya. Song-song hal-hal yang bermanfaat. Ada dua yang dibutuhkan, ilmu dan ibadah, itu saja. Saat belajar itu ilmu ibadah, ilmu ibadah. Kalau tidak, itu, ya. Wa minha, dan diantaranya juga adab seorang murid secara khusus pada dirinya
ayyabudda basaruhu anil muharramat ma amkana, kan? Supaya mengucapkan matanya dari hal-hal yang haram. Murid berusaha memejamkan matanya dari melihat yang haram-haram. Ya, maafkan selama memungkinkan. Ya, selama memungkinkan. Ya kalau tidak mungkin ya susah juga. Ya. Kalau kiri tahu tahu, leju tahu. Sini dan aku kurang bakal, roh kurang bakal. Rambutnya tidak berjilbab, ya. Minta nunduk-nunduk malah, ya. Bawa pergitan, atas pergitan, ya. Setelah kita merasa melihat Allah Subhanahu, ingat kita Tuhan, rasakan itu kita Tuhan. Jangan biarkan nafsunya bekerja, ya, darurat. Orang bukan bisa tersalah itu. Ya. Tidak kita lihat orang bagus, kita lihat hafalan kita habis, terpaksa bukan kan? Ya. Padahal bisa saja. Dari mana lu kita itu orang bagus? Namanya aurah, ya. Aurah itu kan artinya pinjam, ya. Atau peminjaman, aurah pinjam, istahara pinjam. Kalau aurah, ya aurah, artinya jelek. Ya. Dilarang terlihatnya karena itu sesuatu yang jelek. Dengan melihatnya kita yang itu menjadi jelek. Kalau orang lain melihat kita melihat yang jelek-jelek, kita dianggap jelek. Ah, kita ngaji, ya jangan mikir dengan mandi. Aurat artinya jelek. Makanya aurat kita yang 200 bulan sau'atain, dua yang jelek. Jangan diperlihatkan yang jelek, karena kita ikut menjadi jelek. Yang melihatnya juga ikut menjadi jelek. Terus statusnya Ustaz, terus viral, melihat ituan orang, ya. Tidak bagus. Maka pejamkan matanya, ya, dari melihat haram. Artinya kita jaga, bukan sekejap-kejap menunggang. Ya. Kebetulan di pinggir jalan itu ada yang pakai jilbab, semua kelihatan awal, kita coba langsung kita jokoko, kita langsung jokoko langsung ke rumah sakit. Bukan itu kita jaga, ya. Fa inna nazara ilaiha kasambil qatil, itu ya. Sungguhnya memandang kepada yang haram itu kasambil qatil, seperti, ya, racun yang bunuh. Wasamu soib bil qalbi, seperti anak panah yang menusuk ke dalam hati. Berat. Banyak dulu yang akan siap membunuhnya. Wala siyama iza nazara bisyahwati. Lebih-lebih kalau dia memandang dengan syahwat. Tembak langsung. Terus, karena mata ini, ya, merepotkan hati. Semakin banyak memandang, semakin repot hati. Ya. Karena bahasa kita kan dari mata turun ke hati. Ya. Dari hati menyosok ke nafsu. Dari nafsu menjurus ke dosa. Dari dosa menuju ke neraka. Selesai. Padahal itu bagian dari panah iblis. Sengaja kita diajak, disenangkan untuk memandang hal-hal yang haram. Itu tujuannya bukan haram, itu tujuannya hati kita yang suci ini, agar rumah Allah ini tersobek-sobek, tidak bisa memandang seperti kita. Yang terpandang adalah nafsu dan dosa. Itu yang dituju. Yang main kerambol di sini lewat mata menurut hati itu Miriam.
Kalau sudah rusak hati, tidak ada gunanya kebaikan, tidak ada gunanya kehebatan. Ya, kalau sudah rusak hati, raja intinya hati itu ya. Namun bumi kuat pentang mencatur, raja nawak pelot tidak ada. Pentang utuh, kuda utuh, pion utuh, raja mati. Dia tak mau main-main. Dia tak mau. Nanti main dia main dah. Raja sudah mati. Karena itulah upaya kita menjaga raja. Main catur itu upaya. Selihai apa kita menjaga raja kita. Itu juga hidup ini. Kita bercatur. Percaturan dunia katanya kan. Sepandai apa kita menjaga hati ini dalam percaturan kita hidup. Banyaknya musuh. Tidak pernah terlepas dari musuh. Karena dunia ini adalah masalah. Dunia masalah itu. Dunia fitnah itu. Dunia makan, ya, imtihan. Dunia tempat ujian. Dunia tempat masalah. Dunia tempat sakit. Dunia tempat segala yang menyusahkan kita. Kalau sudah memiliki ilmu malu, stres. Kan Nabi dia aku cewek ini kan? Ya, mikir. Ya. Jangan suka berjanji, tidak menjamin kita berjodoh. Tidak akan menjadi. Berapa banyak orang berjanji saya meninggalkan. Ya. Jangan lupa sebuah kepastian. Kepastian juga, ya, tidak menjadikan jamin yang bisa berjodoh. Perjuangkan saja, ya, perjuangkan. Jadi percinta itu tidak harus membuat komitmen, karena komitmen belum tentu berjodoh, ya. Karena akan menambah sakitnya hati komitmen itu, menambah terikatnya hati. Ya. Berapa banyak orang sudah berjanji saling tunggu pas tamat nanti, ternyata di area sekolah tempatnya yang lain menunggu cewek-cewek cantik yang lebih dia, tertinggal sudah yang kurang. Tertinggal cinta, ya, sudah dinodai dan disukai. Janji adalah sekedar janji, ya. Jadi kuncinya, ya, hati ini jangan ditutup, hati jangan dibuka, ya. Hati ini jangan ditutup, hati ini jangan dibuka, ya. Hati jangan ditutup itu tetap buka, ya. Maksudnya dibuka, jangan dibuka terlalu lebar sampai terlalu percaya, gitu, ya, dengan kata-katanya. Itu kan namanya dibuka sekali. Dibuka ya, ditutup ya, gitu. Ya. Maksudnya ditutup itu, jangan ditutup maksudnya. Kalau memang pada saatnya sudah itu menjadi bagian kita, jangan masalah-masalah yang mari kita buat menjadi penutup. Oh, kamu yang dustai saya kemarin. Oh, kamu yang sudah berjanji, kamu yang ingkari. Ya. Itu terus kita undang-undang. Padahal sudah saatnya kita juga ingin. Dan pernah kita menyambung cinta, yang itu juga sudah ingin. Bukalah bersama supaya jodoh cepat selesai. Pada itu saja dikatakan, oh, kamu nyanyi saya dulu. Ya. Jadi gagallah semua rencana. Ya. Dibuka terlalu lebar juga membahayakan. Ditutup juga dalam dijomblo. Qala Junaidi, berkata Imam Al-Junaidi, ini ulama tasawuf kita, Sunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i, ya. Ulama tasawuf kita namanya Imam Junaidi Al-Baghdadi, ya, bersama Imam Al-Ghazali. Min akbaril qawati al-murid, ya, termasuk pemutus yang paling berat
menjalani tarekah mau sampai kepada Allah. Ya, termasuk perkara pemutus qat'un jamaknya qawati', ya. Al-murid atas orang yang sedang menginginkan Allah. Murid ini hampir sudah dikira bahasa sastra oleh orang. Murid itu bahasa tarekat, ya. Allah yang jadi namanya murad, manusia yang sedang mencari murid, ya. Musahabatul ahdas wan nisa itu, ya, selalu, ya, menyertai hal-hal baru dan menyertai wanita-wanita. Wal mus'a' wal mu'asyarah, dan bergaul dengan mereka, ya. Wa yang bagi lil murid, maka seyogianya bagi murid annalaha yujalisul amratul jamil, ya, bahwasanya baginya harus duduk dengan pemuda yang indah, ya, la siyama fil khulwah, terutama di dalam kesunyian, ya. Itu berat sekali, ya. Wa minha tarkul mazah, ya. Selanjutnya tarkul mazah, ya. Mazah itu kesenangan duniawi juga, Mas, ya. Hiburan. Tinggalkan. Kenapa? Fainahu yumitul qalba. Karena mazah itu mematikan hati. Wa yaqibuhu zulmah, dan diiringi dengan kegelapan. Walau arafa sari ma naqasa min halihi bisababil mazah, ya, lima fa'alahu maratan ukhra. Andai orang yang sedang syalik, orang yang sedang berjalan menjalani tarekah, ya, mana qasa min hali, tidak mengurangi, ya, dari hal-halnya bisababil mazah tadi, dengan sebab-sebab yang mendatangkan kenikmatan duniawi, lima fa'alahu maratan ukhra, terhadap apa yang dilakukannya di waktu yang lain. Wa ya'rifu man kana batinu munawwar. Saya akan mengetahui oleh orang yang dalam batinnya selalu ada sinar, ya. Amma ashabuz zulmah, adapun sahabat-sahabat yang penuh dengan kegelapan, fa innahum la apa itu? Ya, sabur kan? Ya usul. Ada apa di sana? La yahsuna bi abadi. Sungguhnya sahabat-sahabat yang gelap, sungguhnya mereka tidak akan merasa, ya, tidak akan sadar dengan bahaya-bahaya itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tamari akhaka wala tamazihku, ya. La tamar, marotinya lewat, jangan kau lewati temanmu, ya. Dan jangan juga kau tipu daya dia dengan hal-hal serangan dunia. Rawatul Muslim. Wal awla tarkul mizah illa bi ba'dil awqat. Paling utama dia tinggalkan misah, kecuali sebagian waktu, ya. Wa zalika inda isdiyadil qabdi boleh disodri. Hal tersebut
terasa sesak, ya, itu butuh sedikit ketenangan, ya, butuh hiburan. Makanya sunat kita ke pantai, ya, ke laut untuk menghibur hati yang sesak-sesak, untuk lihat luasnya, ya, hampar, indah, kuasa Tuhan. Nah, kalau seperti itu boleh, ya. Kalau tidak terasa, ya, tidak usah. Semata-mata punya santai-santai itu sudah, ya. Terlalu banyak membawa waktu meninggalkan Tuhan. Karena jarang orang mengingat Tuhan saat itu. Yang diingat Tuhannya lain, dunia Tuhan. Wa minha ayatul manazirata wal mubahasata bil jadli ma talabil ilm. Tinggalkan nazar, ya, debat-debat, nazar, ya, wal mubahasah, ya, bahas dengan cara, ya, bertengkar, berjihad, ya, dan mengenal, tinggalkan, ya. Sekarang, tapi jangan suka saling bantah, ya, sehingga menimbulkan pertikaian, menimbulkan pertengkaran, apalagi bermusuhan, ya, hindarkan. Ma'adharatul ilmi, bersama saat dia menuntut ilmu, tinggalkan jidal, ya, bantah-bantah, debat-berdebat. Ibnu Zakarah pada kajian stabil, sama masalah, dan sering taruah, karena modalnya pas-pasan, ya. Diskusi kenyebatan darah milik Allah, yang membawa solusi dan pengetahuan sama-sama datang, ya. Tidak ada yang menjadi solusi, ya. Bagus kalau kita bisa berdamai. Nah, ini tidak bisa kita selesaikan, kita bawa nanti di guru, itu bagus. Tidak berbeda alam yang berjaburan. Yang satu mempertahankan egonya, yang satu mempertahankan keyakinannya. Tidak bisa. Tinggalkan. Di anal munazarata tulisul nisyan, karena, ya, berdebat akan mewariskan lupa. Wal kadarwa mendatangkan kekeruhan, ya, kegelapan. Wa iza waqa'a min huzalik, kalau terjadi hal seperti itu, fal yastaghfirillah, segera mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semua Allah mampun. Wa yakbul usra mimman nasru in kana huwa, ya, muhqad muhiqqan. Orang yang berdebat itu mencari kekurangan dari orang yang di debatnya, ya. Wa yakbul usra mimman nasaru, mencari kelemahannya dari orang yang mendebatnya. In kana huwa muhiqqan, jika dia termasuk orang yang bodoh, ya, mencari kekurangan. Itu kan salah, kan? Ya. Belajar untuk semester, untuk ilmu, untuk jabatan dunia, itu penghalang kita dapat berkah, ya. Man talaba ilma di dunia, haramallahu barakatul ilmi alaih. Kalau siapa untuk ilmu kena dunianya, jabatannya, haram berkat ilmu itu atas. Itulah yang buat orang tidak terdorong, padahal sudah sarjana, sudah tamat, tidak ada pendorong dalam dirinya untuk mengamalkan ilmu itu. Nah, para petani, wah,
tamat kuliah, tamat jamaah, tidak ada rasa meronta ilmu yang pada dirinya. Itu namanya tidak berkah. Ya. Kenapa tidak meronta? Karena mati. Tanaman yang mati tidak akan menampakkan apa-apa, tidak menimbulkan dorongan apa. Tapi kalau dia hidup akan terdorong, beranting, bertangkil, berbunga, berbuah. Pasti semua orang akan tahu. Wah, pantesan tamat. Pantesan rajin ngaji, atau tamat. Meronta itu pada diri kita. Kalau ilmu tidak meronta, tidak buat kita terdorong melakukan kebaikan-kebaikan, tidak namanya ilmu mati, berada di hati yang mati. Ya, itu namanya hati ditinggalkan oleh ilmu. Hati mati. Ya. Karena mati itu kan, ya, asal katanya mawata, mata yamutu, dibuang ya jadi mawata. Apa ma itu? Ma itu ma orang atau sesuatu. Waktu. Tertimbun orang yang waktunya sudah habis, maka disebut mati. Ya. Orang yang tamat sekolah karena habis waktu. Ya, habis. Pejabat turun kena habis waktu, kan itu mati semua. Orang bercerai habis waktu, mati rumah tangganya. Semua yang meninggalkan kena habis waktu disebut mati. Ya, kelapa kering jatuh habis waktu. Ya, mati. Jasad ditinggalkan oleh nyawa kena habis waktu. Maka dua-duanya mati itu. Jasad mati, nyawa juga mati. Caranya mati jasad itu ditinggal oleh roh. Tandanya mati roh terlepas dari jasad. Karena roh tidak bisa bekerja tanpa jasad. Sesuatu yang tidak bisa ngapain berarti mati. Ya, mata ini tidak bisa melihat. Ya, kalau orang mati masih matanya kan? Kenapa tidak bisa melihat? Karena sudah mati ditinggal oleh mata roh itu. Ya. Ini itu sih. Waktuhu datipun. Orang yang waktunya sudah sempurna, sudah habis, sudah finish. Ya. Namanya finish, ya mati kan. Mati itu memisah. Ya. Yang mencabut lain, yang mengekat kisah lain. Yang mencabut kisah lain, yang memisah adalah mati. Maka itu mati itu juga makhluk. Tapi tidak ada yang tahu bentuknya mati itu. Cuma nanti di akhirat akan didatangkan oleh Allah dalam bentuk kambing yang bertanduk. Setelah dia dipotong mati itu, jadi disembelih bainal jannati wan nar. Itu kata hadis. Ya, kalau Rasulullah SAW yukta bil mauti, ya, bi surati kabsin amlahin, akan didatangkan mati itu nanti dalam bentuknya seperti kambing yang bertanduk. Summa yusbahu bainal jannati wan nar, kemudian disembelih antara surga dan neraka. Berarti mati sudah mati. Mati sudah mati. Setelah dipotong lehernya, mati itu, summa yuqalu li ahli jannah hududun la mauta ba'da. Summa yuqalu li ahli nar hududun la mauta ba'da. Allah berfirman kepada penduduk surga, hai penduduk surga, tinggallah kalian selamanya, karena tidak ada mati lagi selain. Bermati wah, menggorok mati. Juga ke penduduk neraka, tinggallah kalian di sini, yang berharap bisa mati lagi. Tapi sakitnya siksa neraka, la yamutu biha wa la yahya. Tidak mati, tidak hidup, palang dia itu. Palang dipiksa,
Tak kena itu bernapas, tak kena bernapas, dia tak kena dengar. Itulah sakitnya neraka. Sampai orang lain yang mutu biha wala yahya, dah hidup dah mati, paling dah. Wa minha ayyujalisa ikhwanahu 'inda dhayqi sadri. Ya, termasuk akhlak murid supaya ya satu majelis dengan saudara-saudaranya ketika sempit dadanya, ya, semajelis duduk bersama, suka duduk bersama saudara-saudara. Ketika apakah dia yang sempit dadanya atau temannya yang sempit dada, ya. Dada itu simbol orang yang mengeluh, orang yang sedang susah, sedih. Di situ kita memberikan hiburan, Ya. Kemudian batul. Wah, lagi temerayan 4 tahun kena pilih temerayan. Oh, itu tandanya Tuhan memberitahu itu bukan jodohmu. Andai kata jodohmu, tidak mungkin ditinggal kau. Gimana waktu? Ada kemudian berpikir kenapa segini. Yang kedua, agar kau tahu wanita yang kau dilanda selama ini mengkhianatimu. Kalau dia wanita baik tidak mungkin mengkhianatimu. Dia berhubungan kan? Terus sekarang sudah. Ya. Untuk bisa satu pacaran dia tinggalkan kamu. Bagaimana kalau sudah menikah? Ditinggalkan kamu kali seorang, wah sampai stres dulu. Sekarang lah, kalau bisa tahu biar kau siapa dia. Selama ini kau berkuar-kuar menyanjungnya, ternyata buktinya ditinggalkan kau kawin. Apa kau mau setuju anak-anakmu dari wanita yang pengkhianat? Janganlah kau kan, mulai dia tenang. Ya, mau sudah, nanti saya carikan wanita itu selingkuh untuk jadi selingkuh. Mulai masuk dapat untuk Tuhan beritahu saya duluan. Untuk Tuhan beritahu saya duluan. Ternyata kita jangan terpercaya. Ternyata tidak bisa dipercaya. Dari mana kamu tahu? Ditinggalkan saya kawin. Oh, berarti merasa ditinggal. Bukan ditinggal, memang bukan jodoh lu gitu. Bukan jodoh lu. Ya. Paham itu? Kedua, Tuhan memberikan Anda kebebasan. Kemarin kalau masih bersama dia, SMS pun antum tidak berani. Sekarang telah ada menikah, silahkan SMS seribu wanita, tidak ada marah. Tidak ada marah, bebas betul. Itulah Tuhan kasih peluang lebih luas lah. Ya. Gara-gara yang satu kita kesusahan, ternyata dia kawin duluan dan bukan jodoh. Ya, kita bebas memilih bukan. Ya, indah memang. Ya, cuma sakit gitu. Indah, makanya jangan dipikir-pikir, jangan berkomitmen, ya. Wa yatabahasu ma'hum, saling bahas bersama mereka bi adabi thariq, ya, di dalam tata cara akhlak bertarekat, ya. Bisa tahu ya wajangan-wajangan hakikat, ya. Karena masanya sudah kita kembali kepada asli. Karena mayoritas selama ini kita berislam dengan tafsir Islam, ya. Orang beragama dengan tafsir agama, hanya ditafsirkan. Ini maksudnya, kita ini beragama berdasarkan maksud-maksud, belum sampai kepada zat asli agama. Contohnya, Allah itu membuat beragam itu memang itu sunnahnya, memang cara Tuhan buat kita berbeda. Tidak bisa ditolak beda itu. Makanya setelah kita beda, jangan menimbulkan rasa benci sama yang beda itu. Agama itu tidak membenci perbedaan. Iya. Agama itu mengajar kita menerima yang kita dapatkan. Untung kita masih di
dilahirkan dari orang tua yang muslim. Lalu kita berangkat, kita beruntung menjadi muslim. Bagaimana mereka yang lahir dari orang Hindu? Apakah bisa langsung Islam dia? Tidak bisa kan? Mereka akan menjadi Kristen, menjadi Hindu, tergantung agama ibu bapaknya. Dan bisa juga mereka menyalahkan dirinya dan menyalahkan orang tuanya. Karena apa saja dari orang tua yang Hindu ya. Terima saja sudah. Ya, peran kita sebagai pemain pelmi ya, agar kita menjalaninya dengan baik. Tidak usah kita buat hati repot dengan bahasa. Manusia ini, makhluk ini, ada makhluk yang mendapat nikmat surga tanpa bekerja lebih dulu, tanpa muslim lebih dulu, tanpa beribadah lebih dulu. Mereka dari awal sudah ya mendapat nikmat surga. Siapa mereka? Para bidadari. Bidadari itu beribadah dan beribadah. Mereka menikmati selamanya tanpa mereka terlebih dahulu berusaha dan beribadah. Itu sudah hak Tuhan, kenapa kita yang urus? Ada juga yang berusaha dulu baru dapat kebahagiaan ayah. Kadang-kadang ada indikasi di kebahagiaan dunia, kebahagiaan ayah. Ada juga kebahagiaan dunia tanpa dapat bahagia di ayah. Ada juga yang dapat kesusahan dunia tapi kebahagiaan ayah. Ada juga yang susah dunia sampai akhirat susahnya. Ya, dunia sudah susah, akhirat juga lebih susah. Ya. Itu orang-orang kafir yang tidak masuk Islam mati sampai membawa kekafiran. Itu susahnya dunia sampai akhirat. Atau dia bahagia dunianya karena kaya, orang kafir itu kaya, tapi akhiratnya pasti rugi. Orang-orang kekurangan bentuk misalnya, mukanya buruk dari dunia sampai akhirat susah. Sudah mukanya buruk, tidak mau ibadah lagi. Ya sudah, ya. Hatta yansyarha sadruhu, sampai dadanya menjadilah lapang. Wa yanfariju ma bi, dan terlepas apa yang menyesatkannya selama ini. Ya. Jadi kalau kita duduk sama mereka yang stres, nah jarobona stres dengan kemesusan bilin apa pelot kan selesai lah. Ini kerja jauh ini itu satu lojotnya ya batur waktu pindah tangga malik undang sama basok di batur tidak bisa ya. Jangan, kita ini dilahirkan untuk menjadi solusi ya. Jangan kita dilahirkan untuk menjadi masalah baru bagi orang lain. Dimanapun kita hidup berusaha menjadi tawab. Bagaimana tawab tidak pernah membuat bergerak ranting sekecil apapun tempatnya hingga. Itulah kebaikan yang harus kita tanam. Lani itu, nyeriwan itu, dimanapun dia hingga tidak pernah mengganggu ranting-ranting, apalagi mematahkan ranting. Tidak pernah. Semua yang keluar dari dirinya akan menjadi obat bagi orang lain. Ya. Kita diminta seperti itu. Ya. Siapapun teman kita hidup, kapan kita hidup, kita usahakan menjadi solusi bagi orang lain. Nah, senang dengan kita kan. Ada saja yang didapatkan dari kita. Mungkin usahanya, begitu ini bisa sama dengan itu. Begitu ini meroda doang kan. Susah meroda dulu. Ya. Wa minha tarkut tuhka bil qahqati, itu ya. Di antaranya juga akhlak murid yang sedang menjalani tarekat supaya cepat sampai kepada Allah, tinggalkan tertawa yang terbahak-bahak.
Asal kumpulkan jeruk, yuk. Ini tahu orang yang langsung. Sudah matahari. Tinggalkan. Jangankan tarik. Kata Rasulullah dalam hadis, ya, innal mutasaiba idza qala dahika syaitan bi jawbi. Itu kata Rasul. Sesungguhnya orang yang menguap, tata, si belit tata, mulai nyopel ya balik. Mendingan sopel aja, mendingan. Dohika syaitan bijau. Kredit setan di dalam diri. Kredit dari setan di dalam tiang. Mati nanti ya kredit. Karena ada setan dalam diri kita. Setan itu berjalan di peredaran darah. Kita tata, kan kalah kan. Kalah. Iya. Mendingan toko dalam kamarnya udah, juru dengan gue. Ada air sini kita sih. Li'annaha al-mumayyitatu lil qalbi. Kenyataan tawa terbahak-bahak semuanya itu adalah bisa mematikan hati. Ya, bisa mematikan hati. Waliza lam yadhaq sallallahu alaihi wasallam qahqatan. Ya, karena ini Rasulullah tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Lakinnahu kana ya batasimu, kata Rasulullah cukup senyum saja, ya, senyum. Kata lebar senyum tak sampai kelihatan di geraham tanah juga kelihatan gerahamnya, tapi tidak bersuara, tetap senyum namanya. Ya, bibir dia ya kalau buat display, karena terbukanya mulut ketawa. Keluar ilmu, masuk iblis, masuk setan, tergantikan. Itulah logikanya. Kenapa tertawa terbahak menyebabkan lupa? Ya, karena tertukar setan jadi diganti oleh ilmu, diganti oleh setan masuk. Setan kan, mana rere berjuara bersoal ya terus. Bukan sekedar setan tahu, iya jadi setan kesetan, ujar pula. Mungkin malin dengan berjuara, lalu bocor batu lagi. Iya, berjuara. Dia sadar di mana masih jauh kunci, tak. Aduh, itu namanya lakbor kalbi, perjalanan basuh. Menukar. Dia tahu. Kalau dia bisa bermain, jangan bermain. Ya. Sekeras apapun pencerahan, jangan tersinggung. Bisa jadi teman-teman itu membangkitkan rasa malu kita. Jangan kita menjadi malu. Jora, sudah berjora. Minta berjora. Wa minha yadrukul bahsan lahwalina. Tinggalkan membahas dari keadaan orang. Ya. Jangan sampai kita bahas keadaan orang. Wal mujadalah mahul, dan kita berdebat tentang keadaan orang. Kita berseorang dengan nanti jadi kena mangan bertelur, paman kita berseorang dengan. Boleh jangan itu. Jangan berdebat dengan orang. Yang orang kita mendapatkan sedang santai. Wa minha tarku hubbil jah. Tinggalkan cinta kepada pengaruh. Jangan kita mencari pengaruh, ya. Wariasa, ya, mencari politik, ya, mencari celah. Kenapa dia qati'un an tariqil haq? Karena semua itu akan memotong kita
daripada jalan kebenaran menuju yang maha benar. Ya, tinggalkan. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Apa? Saya itu. Maksiat katanya. Hah? Payu kan? Oh, baju. Masifat. Hah? Oh, hamzah itu. Ya. Masifat. Ya. Jai'ani doriyani. Batabi Zarbiyati qolamin Bi'absadi laha Min harasil mar'i Ala syarabi wal mal Bidini. Ma'ziban itu adalah serigala. Serigala yang lapar, Doriyani akan mendaratkan, ya. Batabi, kedua-duanya akan tinggal, ya, di dalam kandang gonang. Apa gonang itu? Kambing, ya. Ya absadilahan hasil mati, itu akan merusak baginya dari penjagaan orang terhadap kemuliaannya, hartanya untuk agama. Ya, ini majas. Jadi manusia itu akan diganggu agamanya lewat ketamakan menjaga harta. Ya. Karena serigala itu memang doyan sama kambing. Ya, ibarat setan doyan sama agama kita. Jangan sampai kita terpancing lewat harta kita itu untuk menghancurkan agama kita. Ya. Bagi konsep Nabi Ayub, rasakan semua yang kita dikasih bukan milik kita, dan benar milik kita. Milik siapa? Milik Allah. Ya. Semua yang kita dapatkan adalah titipan sementara. Namanya barang titipan harus kita terjawabkan. Ya, harus terjawab. Ketika titipan itu diambil, merasa bebaslah Anda dari satu masalah. Jangan merasa nangis. Ya, ibarat Anda dititipi motor oleh temannya, 10 temannya nitip motor di rumahnya. Kalau sudah semendak, dia mendatang sampai mau, lah terjaga. Jaga apa? Jaga motor titipan. Kanak-kanak yang terbuat minta lalu begawe dari motor nanti, ya, tak terang. Ya. Tiba-tiba datang pemiliknya, pemilik motor kami atau segebet motor, lega kita. Datang dua ambil motornya, lega. Itulah rasakan konsep hidup ini. Ya. Artinya kebetulan kalau ada yang hilang, berarti kita terbebas dari penjagaannya. Aduh, paham ke? Selama hari kita tetap menjaga ya, bukan orang telah. Apa kita salah? Tidak. Tuhan berkuasa kita dari amanat menjaga. Ya, bebas. Dan mana Nabi Ayub tadi? Ayo supaya luntur setan ini. Tuh, tanamanmu hancur dengan banjir, sayurmu tenggelam dengan hujan. Apa jawab Nabi Ayub? Itu bukan milik saya. Titipan Tuhan itu. Sekarang dia mengambilnya. Alhamdulillah. Apa setan? Jamaah itu. Dia berharap Ayub terganggu. Dikira Ayub itu mencintai titipan itu. Dikira Ayub itu, ya, tidak sadar akan titipan. Dia tidak tahu bahwa Ayub itu parkir kelas berat. Tukang parkir kelas berat. Namanya tukang parkir harus menyadari betul. Semua motor yang diparkir itu bukan miliknya, tapi milik pemiliknya. Ketika nanti diambil, tidak ada rasa tersangkut sedikit pun untuk menahan mobil orang. Berkata pun dah, mau ambil motor itu, silakan, silakan. Saya bantu, tidak usah. Gitu. Ya, itulah kepuasan seorang tukang parkir menjaga amanah sang pemilik barang.
Kita ini tukang parkir, tapi kenapa bisa kalah dengan tukang parkir beneran gitu? Hah? Kita ini tukang parkir majas ini. Seharusnya kita semua menjaga amanat Allah. Kita itu sedang dititipi oleh Allah. Apapun namanya. Harta diri kita. Itu bedanya dengan tukang parkir. Kalau tukang parkir, kalau dirinya bukan barang titipan untuk orang lain, tapi kita itu tukang parkir. Harta diri kita juga dititip sementara oleh Allah. Kapanpun Allah mengambil barangnya, kita cocok untuk menahannya. Cocok menahannya. Nabi Ayub ketika anaknya makan bersama, diruntuhkan rumah itu. Cah, betul ya. Setan, engkau minta izin sama Tuhan, Tuhan izinkan. Karena dia tidak percaya tentang keikhlasan Ayub. Karena dia mengatakan Ayub ibadah karena dia kaya, bukan karena dia ikhlas. Oh, kamu belum percaya bahwa Ayub itu hamba saya yang ikhlas. Coba rusak hartanya malam ini. Seluruh harta beliau rusak malam. Rusak. Semuanya hancur berantakan. Beliau sedang sholat di situ datang. Ayo bayar yang untuk motor itu sedang selaput itu cerita disimak terus oleh Nabi Ayub, tapi tidak mengganggu diri. Itu dia selesai, Nabi Ayub jawab, itu bukan milik saya. Titipan Allah sekarang dia mengambilnya. Saya berterima kasih kepada Allah, sudah tidak ada beban lagi. Kan kesalahan yang tujuannya akan menghancurkan kita, tapi kita tidak tergoda kan. Apa batu? Tahu ni sejarah haji menurut dia kata berkembang, berkembang, namun haji berbeda. Agar berharap, agar banyak dia yang kita betul bidang sekolah. Apa jawab kepada? Saya kesini untuk sekolah bukan bidang. Memberikan setan, hidup setan. Memberikan respon setan itu kecewa deh. Iya, jangan nggak ada setan. Iya, seperti itu. Saya kesini untuk belajar, bukan mencari wanita. Ya. Kalau sudah sukses, tidak apa-apa. Ya, itu konsep Nabi merah. Kalau ketika beliau menuju sana, apapun yang memanggil, dia cuek itu, tanpa menengok sedikit. Loh, itu sampai selesai tujuan. Beliau balik, lalu beliau ngobrol dengan Nabi Musa, ngobrol dengan Nabi lain, sudah sukses tak apa-apa, sudah bisa namunnya, sudah mengajar, diskusi sama temannya, sudah fasih Al-Qurannya, sudah bagus bacaannya, dan paham fakihnya. Pada kata berayat dan kami tertamat yang ada masalah dan masalah, yang tidak tahu aja aman. Kalau orang yang paham, ya, kalau cinta sini kan. Susah. Itu. Wa minha wallahu a'lam. Ya. Ayakuna mutawaddi'an dan tawadu yazidul 'abdu raf'atan. Ya. Supaya murid itu harus tawadu, dan sifat tawadu itu menambah ya bagi hamba akan ketinggian. Ya, menambah ketinggian pada hamba. Tawadu semakin terendah semakin tinggi. Allah Taala Taala. Sebenarnya ayakuna khaifan min Allah Azza wa Jalla raja abuhu la yara ibadatil qadr wa ista'aqul iqab laula qadra ta'ala. Wallahu ta'ala. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.